Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat majalah Islam yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, majalah Islam akan membahas tentang puasa Muharram atau juga puasa Asyura. Puasa Muharram sendiri adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah bulan Ramadan. Puasa di bulan Muharram ini yang lebih fenomenalnya yaitu puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a. Lalu kapan puasa Asyura itu dilaksanakan? Puasa Asyura 2022 jatuh pada tanggal 8 Agustus 2022. Dan untuk hukum puasa Muharram sendiri adalah sunnah, bahkan lebih utama dari puasa bulan Sya'ban yang paling sering dipuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis sahih ini merupakan dalil sharih atau sangat jelas yang menunjukkan kesimpulan hukum bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah Muharram. Selain itu, meskipun Nabi Muhammad SAW memang lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, namun hal itu tidak menafikan keutamaan Muharram daripada Sya'ban. Sebab bisa jadi Nabi SAW baru diberitahu keutamaannya Muharram yang melebihi Sya'ban di masa-masa akhir hidupnya. Atau bisa jadi Nabi SAW sudah mengetahuinya namun tidak sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram karena berbagai halangan seperti sakit ataupun hal lainnya. Dari sini kita dapat diketahui dalam bulan Muharram semakin banyak berpuasa maka semakin baik. Bisa puasa sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sepanjang Muharram apabila memang tidak memberatkan. Di luar itu, hari-hari bulan Muharram yang lebih utama untuk dipuasai berdasarkan hadis dan penjelasan ulama adalah pada tanggal 10 hari pertama bulan Muharram. Termasuk di dalamnya ada puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura. Puasa Tasu'a sendiri dikerjakan pada tanggal 9 Muharram, sedangkan untuk puasa Asyura yaitu dikerjakannya pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Mengapa puasa Muharram itu penting? Hikmah puasa Muharram sebagai puasa yang paling utama setelah Ramadan sangatlah banyak. Di antaranya, karena Muharram merupakan awal tahun Hijriah, maka sangat pantas dibuka dengan puasa yang merupakan amal paling utama. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Innama kana shaumul muharrami afdalas siyami min ajli annahu awwalas sanatil musta'nafati. Fakana istiftahuha bisawmi alladhi huwa afdalul a'mal." Puasa Muharram menjadi puasa yang paling utama karena Muharram merupakan awal tahun baru. Maka pembukaannya adalah dengan puasa yang merupakan amal paling utama. Keutamaan puasa Muharram. Keutamaan puasa Muharram sangatlah banyak. Yang diantaranya adalah 5 keutamaan yang mana akan kita jelaskan di sini. Pertama, menjadi puasa yang paling utama, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang telah kita bacakan tadi. Kedua, termasuk dalam keutamaan berpuasa dalam bulan-bulan mulia atau al-ashhurul hurum. Diriwayatkan, Anil Bahili ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ana ar-rajulu alladhi ataituka amal awal. Qala famali ara jismaka nahilan. Qala ya Rasulullah ma akaltu ta'aman bin nahar ma akaltuhu illa bilail. Qala man amaraka an tu'adziba nafsaka?
Qultu, ya Rasulullah, inni aqwa. Qala, sum syahras sabri wa thalathata ayyamin ba'dahu wa sumil ashhurul hurum. Rawahu Dauda wa Ibni Majah wa ghairihima. Diriwayatkan dari Al-Bahili, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah lelaki yang pernah mendatangimu pada tahun pertama. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku tidak melihat tubuhmu lemah. Al-Bahili menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak mengkonsumsi makanan di siang hari. Aku tidak memakannya kecuali di waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sungguh aku mampu berpuasa terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, puasalah bulan Syaban, Ramadan, dan 3 hari setelahnya. Dan puasalah pada bulan-bulan mulia. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan selainnya. Keutamaan ketiga, puasa sehari dalam bulan Muharram pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Diriwayatkan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Arafata kana lahu kafaratan sanataini, wa man shoma yauman minal muharrami falahu bikulli yaumin 30 yauman. Rawahu At-Tabrani fi Shaghir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari di bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir. Keutamaan keempat, khusus puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram maka akan menjadi pelebur dosa setahun yang telah lewat. Diriwayatkan, An Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan kelima, khusus puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram dan puasa 11 Muharram yang dijadikan pelengkap puasa Asyura pada 10 Muharram, yaitu menjadi pembeda umat Islam dengan umat Yahudi yang sama-sama berpuasa di hari Asyura. Diriwayatkan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan status marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang suka membedakan ritual umat Islam dengan umat Yahudi. Dalam konteks ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan maka tingkatan puasa Asyura itu ada 3. 1. Puasa hari Asyura saja. 2. Puasa Asyura disertai puasa Tasu'a. 3. Puasa Asyura disertai puasa Tasu'a dan puasa 11 Muharram. Cara atau tata cara puasa Muharram. Puasa Muharram secara teknis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Pertama, niat di hati. Niat puasa Muharram, baik secara umum maupun khusus puasa 10 hari awal Muharram, puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan puasa 11 Muharram. Sebagaimana puasa sunnah lainnya dapat dilakukan dengan niat puasa mutlak, seperti saya niat puasa, atau dengan bacaan niat yang lebih afdal, nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Saya niat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Dan untuk bacaan niat puasa Tasu'a, nawaitu shauma Tasu'a lillahi ta'ala. Saya niat puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat puasa Asyura sendiri, nawaitu shauma Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Selain niat di dalam hati, juga disunahkan mengucapkannya dengan lisan. Sebagaimana puasa sunnah lainnya, niat puasa Muharram dapat dilakukan sejak malam hari hingga sebelum masuk waktu zawal saat matahari tergelincir ke barat. Dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau sejak masuk waktu subuh. Tata cara yang kedua,
yaitu makan sahur. Lebih utama makan sahur dilakukan menjelang masuk waktu subuh sebelum imsak. Cara yang ketiga, melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan seperti makan, minum, dan semisalnya. Tata cara puasa Muharram yang keempat, lebih menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berkata kotor, menggunjing orang, dan segala perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min so'imin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atosi." Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan kehausan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan cara yang terakhir, yaitu cara yang kelima, segera berbuka puasa saat tiba waktu maghrib. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.